Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan review tenda O9 dan kita akan setting, kita akan rangkai dan setting bagaimana cara untuk menembak antara tenda O9 ke tenda O9. Oke teman-teman, kita sudah hubungkan ke listrik untuk chargernya dan saya sudah hubungkan ke sebelah kiri untuk ke PoE ini ya. Kemudian dan ini saya sudah hubungkan ke tenda O9 kabelnya ini. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan settingan tenda O9 ini untuk digunakan nembak jarak jauh ya. Nah, kepada sumber internet tenda O9 sebagai akses point. Jadi jarak sumber utama internetnya itu sekitar 1 kilo ya. Nah, ini kita akan arahkan ke tenda ini, kita connect. Nah, ini adalah tenda O9, jadi beda-beda ya masing-masing tenda ketika kita beli baru. Kita tunggu proses agar terhubung ke tenda ini supaya kita bisa melakukan settingan atau pengaturan di admin tenda O9. Nah, kita lihat ini tidak ada internet. Baru langkah selanjutnya teman-teman, kita buka ini browser, kemudian di sini kita ketikkan 192.168. Ini biasanya bawaannya itu .2.1. Jadi kita enter. Nah, ini masukkan admin, username, admin, passwordnya. Jadi sama ya. Kemudian kita login. Setelah itu kita pilih klien. Kalau klien itu dia nembak jarak jauh tenda O9 ini ke sumber internet 5G ya, terserah di mana saja, entah itu router indoor atau outdoor. Nah, kemudian tenda ini setelah dia nembak berhasil, maka tenda O9 ini tidak menyebar sinyal. Jadi tidak menyebar sinyal. Jadi tidak ada sinyalnya ya, sinyal untuk ditangkap oleh HP, tapi ini harus dihubungkan di adaptornya. Itu kan ada PoE yang terhubung ke tenda O9, ada yang satunya itu adalah LAN. Jadi dari LAN itu dihubungkan ke router. Jadi router bawah ya, router indoor itu sebagai mode access point, sehingga nanti bisa menyebarkan sinyal melalui router di bawah itu. Nah, saya tidak menggunakan mode klien karena saya gunakan ini untuk tembak menembak. Jadi router ada 3 ya, nanti kita praktekkan. Tenda O9 ini nembak sebagai mode WISP, kemudian nanti ini ditembak oleh dual band yaitu tenda AC6, kemudian setelah itu akan ditembak lagi router tenda AC6 ini ditembak oleh router tenda F6. Jadi saya menggunakan tenda semua ya. Nah, lebih mudah settingannya. Nanti akan ditembak lagi ini. Nah, dari router dual band lagi, jarak rumah sekitar 150 meter. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan praktekkan nanti. Kita fokus kepada pengaturan ini terlebih dahulu untuk tenda O9 sebagai pusat nanti sumber internetnya yang akan disebar kembali setelah kita nembak jarak jauh. Baik, kita next. Kemudian ini men-scan wifi yang ada 5G nya 5G. Ini Naibul Fayat itu adalah sebagai access point. Nah, Fakhira wifi itu kalau teman-teman ini terserah bisa nembak ini atau ini, tapi kalau saya tenda O9 pakai yang Nabil Fayat ini ya. Kemudian kita nanti ini saya setting di rumah saya, nanti kita akan tunjukkan ketika jarak 1 kilo itu. Nanti ini tinggal kita lihat sebesar apa, bagaimana kecepatan wifi nya nanti, dan daya tangkap sinyalnya berapa dBi. Jadi seperti itu. Nah, baik, ini kita masukkan passwordnya. Ini passwordnya ya teman-teman.
Nah, setelah kita masukkan passwordnya, maka kita klik next. Nah, setelah itu pengaturan DHCP atau statik, terserah teman-teman. Kita kalau menggunakan DHCP, dia akan mengikuti akses point sumber internet alamat IP-nya ya. Nanti kita coba kita next saja. Jadi ini tenda kita ganti nama SSID-nya. Jadi saya gunakan Handi Smart misalkan ya. Security silahkan teman-teman bisa ganti pakai paling bawah. Ini bawahnya kita bisa menggunakan 83 09 05 2024. Nah, misalkan ya teman-teman, terserah teman-teman ya. Ini passwordnya. Nah, setelah kita masukkan password Handi sebagai WISP ini ya, Handi Smart ini, jadi teman-teman baru kita klik next. Nah, ini bisa diganti bisa tidak, terserah teman-teman. Saya tidak ganti saja, biar nanti untuk masuk login admin pakai ini atau nanti bisa jarak jauh. Baik, kita klik next, kemudian kita save, maka si router ini akan restart ya, atau reboot. Baik, ini sudah hampir 100% ya. Nah, setelah itu kita akan masuk kembali ke SSID atas nama Handi Smart tadi yang sudah kita ganti ini. Ini kita bisa tutup, off kan dulu, kita nyalakan kembali. Ini sudah ada, maka kita konekkan. Nah, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Next, password yang kita atur tadi. Nah, kita akan ngecek apakah ini berhasil atau tidak. Saya hubungkan ke laptop saya. Nah, ini sudah berhasil, kita cek ya. Nah, ini sudah berhasil buka YouTube. Coba kita cek speed test ya. Nah, ini kecepatannya terbaca 16, 15, 13 Mbps ya. Untuk upload kita cek. Ini sangat tinggi sekali untuk uploadnya ya. Karena 30/30 ini 30 Mbps. Nah, karena posisinya tidak berhadapan, saya ini di bawahnya, jadi kurang maksimal. Jadi ini terbacanya untuk upload dan download. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk remote mengendalikan jarak jauh ya, si tenda O9 ini. Kalau tadi saya menggunakan 2.1, ini adminnya. Nah, kemudian kita masukkan admin ya. Nah, untuk ngubah password itu, password admin itu silahkan ada di menu tool, kemudian di account, setting, kemudian di sini. Jadi ini masukkan all password, masukkan admin misalkan ya. Kemudian username itu kalau mau dikasih admin tidak masalah. Nah, ini new password, kita bisa ganti apa saja sesuai keinginan kita ya. Misalkan
Zaki Zaki 1 2 3 4 5 kan ya. Nah, Zaki 1 2 3 4 5, baru save seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti loginnya menggunakan password dan username yang baru ini. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan meremote management. Nah, kita lihat di status di sini, ini One IP itu kita menggunakan otomatis karena ini dinamik ya, maka ini terbacanya 35. Nah, 35 ini kalau kita ingin ngecek jarak jauh, kita bisa menggunakan wireless. Nah, bukan ya. Kita advance, kemudian nanti network service. Nah, di sini ada remote management, pastikan di sini angkanya 80 ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih save. Nah, selesai. Langkah selanjutnya teman-teman, kalau ini ingin kita kendalikan jarak jauh, ini sudah bisa. Contohnya saya ganti wifi saya menggunakan yang nembak ke, anggap si tenda Handismart ini itu ada di jarak jauh sekitar 1 kilo, ditempatkan di rumah klien. Nah, ini yang ada di rumah saya karena saya membelakangi si tenda O9 access point ini, jadi sinyal agak kecil karena ini antenanya saya membelakangi laptop saya ini si tenda ini. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Kita akan ngecek si tenda Handismart menggunakan 100.35 karena ini dinamik. Jadi, nah ini sudah bisa dicek ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita masuk. Kalau kita cek wirelessnya itu Handismart. Jadi ini sudah bisa kita kendalikan jarak jauh. Nah, sekarang teman-teman yang paling terakhir ya. Nah, mungkin nanti kita praktekkan hanya contoh di rumah saya ini. Nah, sekarang kita akan jadikan ya salah satu contoh ini dual band ya, yang Fahira Wifi ini. Nah, ini ada dual band yang ini. Kemudian saya akan masuk terlebih dahulu Fahira Wifi. Nah, kalau tenda saya bisa menggunakan tendawifi.com menggunakan 0.1. Nah, kita login. Nah, setelah kita masukkan passwordnya, kita login. Ini tidak ada internet ya. Nah, karena sebelumnya saya menggunakan access point kabel LAN, tetapi ini saya cabut kabel LAN-nya. Si router ini nanti saya akan videokan ya untuk topologi jaringannya. Baik, di sini kita akan memilih di bagian sini itu WISP sama ya. Handismart ya. Nah, ini kemudian masukkan passwordnya Handismart. Baik, setelah kita masukkan passwordnya, silakan teman-teman klik connect. Si router itu akan reboot ya. Nah, ini sudah selesai restart. Kita akan kembali ke Fahira Wifi ya.
apakah ini berhasil mendapatkan sinyal. Nah, ini kita cek kembali, misalkan ini ternyata sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa kita YouTube. Nah, intinya kita sudah mendapatkan, nanti bisa diatur pengaturannya. Ini intinya kita sudah bisa mendapatkan akses internet ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ini sudah pingnya stabil 14, ini sudah cuma agak lama ya. Nah, ini sudah dapat bandwidth kecepatan tinggi ya, lumayan 20 Mbps. Jadi 18, 17. Oke teman-teman, kita akan kasih tahu teman-teman, ini adalah yang antena di sini itu ya, itu sebagai tenda O9 access point, artinya dia sebagai sumber internetnya. Yang si router tenda ini, nah ini ya kan membelakangi ini router tenda itu saya tembakkan ke Nabil Fayad. Nah, yang ini Handi Smart, jadi ini nembak ke sini, ke router yang sana. Nah, itu yang Nabil Fayad. Kemudian si router tenda ini Fakhira Wifi, nah ini nembak ke sini, nah ke Nabil, ke Handi Smart. Jadi prinsipnya, topologi jaringannya, jadi si router access point itu Nabil Fayad yang antena di atas tadi, kemudian ditembak oleh ini, nah oleh ini dengan mode WISP. Nah, ini ditembak lagi oleh si router tenda AC6 dual band, dia menyebar 2 sinyal 5G dengan 2,4 GHz. Nah, ini kemudian semuanya berfungsi dengan baik. Nah, demikian tutorial singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.